Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Taufik Hidayatullah dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, jurusan Teknik Mesin 2017. Video kali ini saya buat untuk melengkapi tugas praktikum prestasi mesin, khususnya pada modul kompresi torak. Poin pertama adalah sejarah kompresor. Kompresor ditemukan oleh Otto von Guericke pada tahun 1650. Pada tahun 1654, beliau menciptakan pompa vakum yang terdiri dari piston dan silinder piston udara dua arah yang dirancang untuk menarik udara keluar dari kapal. Pada tahun 1659, Robert Boyle memerintahkan pembuatan sebuah pompa udara yang sekarang dikenal sebagai mesin pneumatik atau pompa hampa udara. Poin kedua adalah gambaran umum tentang kompresor torak. Jenis kompresor yang sering digunakan untuk kebutuhan industri adalah kompresor dengan jenis torak. Kompresor ini memanfaatkan piston sebagai alat untuk penekan tekanan. Kompresor jenis torak ini pun memiliki berbagai subjenis lainnya. Kompresor sendiri adalah alat mekanik yang berfungsi untuk meningkatkan tekanan fluida. Tujuannya adalah agar dapat diaplikasikan ke dalam sistem. Secara garis besar, dapat dikatakan bahwa udara bertekanan menjadi sumber penggerak pada mesin-mesin yang ada pada dunia industri. Dan berikut adalah cara kerja dari kompresor torak. Yang pertama adalah langkah hisap. Langkah hisap terjadi saat poros engkol berputar searah jarum jam. Torak bergerak dari titik mati atas ke titik mati bawah. Tekanan negatif terjadi pada ruangan di dalam silinder yang dihasilkan oleh torak, sehingga katup hisap terbuka oleh perbedaan tekanan udara dan udara terhisap masuk ke dalam silinder. Yang kedua adalah langkah kompresi. Langkah kompresi terjadi saat torak bergerak dari titik mati bawah ke titik mati atas. Katup hisap dan katup buang tertutup hingga udara dimampatkan di dalam silinder karena gerakan torak. Yang ketiga adalah langkah buang. Saat torak meneruskan gerakannya ke titik mati atas, tekanan di dalam silinder akan naik sehingga katup keluar akan terbuka oleh tekanan udara dan udara bertekanan akan keluar dan ditampung di dalam tabung. Prinsip kerja dari kompresor torak terdapat 4. Yang pertama, staging. Staging adalah jumlah tekanan yang terdapat pada kompresor juga meningkatkan seiring dengan peningkatan dari suhu kompresor itu sendiri. Yang kedua adalah intercooling. Intercooler berfungsi untuk mendinginkan tekanan udara yang terdapat pada tabung kompresor sehingga mampu digunakan untuk keperluan lainnya. Yang ketiga adalah kompresor displacement dan volumetric efficiency. Kapasitas kompresor adalah jumlah tekanan yang dapat ditampung oleh penyimpanan kompresor, sedangkan volumetric efficiency dapat diartikan suatu rasio antara kapasitas kompresor dengan kompresor displacement. Dan yang terakhir adalah specific energy consumption, merupakan tenaga atau energi yang dibutuhkan kompresor untuk melakukan proses kompresi udara. Saya akan menjelaskan tentang klasifikasi dan jenis kompresor. Kompresor dibagi menjadi dua, yaitu dinamik. Dinamik terbagi menjadi tiga, yaitu ejector, radial, dan aksial. Sedangkan displacement terbagi menjadi dua lagi, yaitu rotary dan reciprocating. Rotary terbagi menjadi 4, yaitu fan, liquid ring, screw, dan rods. Sedangkan reciprocating terbagi menjadi 5, yaitu trunk, crosshead, free piston, labirin, dan diagram. Poin yang ketiga yaitu penggunaan kompresor untuk kebutuhan industri maupun di kehidupan sehari-hari. Pada bidang industri, kompresor dapat digunakan untuk menggerakkan alat-alat untuk pembuatan bahan makanan maupun bahan lainnya. Dan yang kedua itu sebagai pintu pneumatik pada bis maupun kereta api, sebagai air suspension bis maupun kereta api juga dapat digunakan sebagai pengangkat bak pada truk maupun mobil-mobil pick up. Sedangkan pada kehidupan sehari-hari dapat dilihat di tempat cucian mobil maupun tempat servis mobil, yaitu digunakan untuk mengangkat mobil secara pneumatik tersebut, dan bisa kita temui pada tukang tambal ban untuk menambah tekanan angin kita membutuhkan kompresor. Di rumah kita bisa menemuinya sebagai kompresor AC. Ya, sekian video yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.